Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tandanya hidayah telah Allah datangkan yaitu senantiasa mudah teringat akhirat. Mudah teringat akhirat. Seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, ketika mau meninggal dunia itu malah nyanyi, malah berdendang, malah kelihatan gembira. Karena apa? Yang diingat itu adalah akhirat. Wa dannal ahibba Muhammadan wa hizba. Besok ini segera bertemu dengan para kekasih, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang senantiasa ingat akhirat, orang yang senantiasa ingat akhirat, itulah antara lain tanda orang yang mendapatkan hidayah. Dulu ada seorang wanita sholihah namanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anha wa rahimahullah. Berjalan dengan temannya, tiba-tiba ketemu orang bakar sate kambing, nangis. Sayyidah Rabi'ah itu nangis. Maka temannya itu heran, "Duh, ada apa? Kenapa kok kamu tiba-tiba menangis?" Maka dia mengatakan, "Saya ini menangis karena ingat akhirat. Lihatlah bagaimana kambing itu disate setelah disembelih, tetapi nanti di akhirat ahli neraka disate hidup-hidup di neraka." Jadi ingat dunia, teringat akhirat. Lihat dunia, teringat akhirat. Mendapatkan kesenangan-kesenangan, mengingatkan kesenangan-kesenangan di surga. Mengalami sakit, kesusahan-kesusahan, mengingatkan sakit dan kesusahan yang lebih berat, yaitu di neraka sana. Mengalami kegembiraan-kegembiraan, bukan menjadi lupa daratan, tetapi mengingatkan bahwa di akhirat ada kegembiraan yang berlipat-lipat, yaitu kegembiraannya orang yang dimasukkan ke dalam surga. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita mengenai orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka, yang paling akhir dimasukkan ke dalam surga, orang yang paling miskin, orang yang paling miskin dibanding penduduk surga yang lain. Maka dia itu setelah dikeluarkan dari neraka tidak langsung dimasukkan ke dalam surga, tetapi dikeluarkan begitu saja. Keluar dari neraka tetapi masih belum masuk surga, bahkan belum bisa melihat surga. Matanya, pandangannya terus tertuju ke arah neraka. Sedangkan neraka ini jangankan dimasuki, dilihat tok saja sudah sakit, penderitaan, kesusahan. Maka dia berdoa kepada Allah, meminta mohon kepada Allah, "Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah mengeluarkan aku dari neraka. Tetapi kenapa saya tidak bisa berpaling, kok melihat terus ke neraka? Sedangkan neraka ini dilihat saja sudah sakit sekali. Maka ya Allah, palingkan diriku, jangan lagi melihat ke arah neraka." Wahai hambaku, apakah engkau masih punya permintaan yang lain? Tidak ya Allah, hanya palingkan saja. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak punya permintaan lain kecuali dipalingkan saja.
Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, dikabulkan, dipalingkan. Begitu tidak lagi melihat neraka, langsung melihat ke arah surga. Surga dilihat dari jauh, begitu nikmat, begitu indah, begitu cantik, begitu banyak kegembiraan, kesenangan. Maka hamba tadi lupa kepada sumpah-sumpahnya. Ya Allah, ternyata surga itu begitu menarik. Mohon saya didekatkan ke arah surga, ya Allah. Wahai hambaku, bukankah tadi kau bersumpah-sumpah tidak lagi punya permintaan yang lain? Benar ya Allah, saya minta hanya ini saja, didekatkan saja. Apakah kamu masih punya permintaan yang lain? Tidak ya Allah. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, hanya ini saja ya Allah. Maha Rahman, Allah Maha Rahim, dikabulkan lagi, lalu dia didekatkan ke arah surga. Begitu dekat dengan surga, lupa lagi janji-janjinya. Ya Allah, surga ternyata begitu menyenangkan. Kenapa tidak dimasukkan saja saya, ya Allah? Yang diangkat Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ringkasnya oleh Allah dikabulkan juga, dimasukkan ke dalam surga. Tetapi anehnya, baru masuk sebentar keluar lagi. Loh, kenapa? Surga ini memang indah, memang hebat, memang mewah, memang menggembirakan. Tetapi semua yang di dalam surga sudah ada pemiliknya. Saya tidak punya apa-apa di sana. Tamanna ya amdi, tamanna ya amdi. Sekarang ini aja, kamu bayangkan semua kenikmatan, keindahan, kemegahan, kebahagiaan, keselesaan yang pernah kamu lihat, dengar, alami di dunia. Kamu bayangkan semuanya. Maka dia bayangkan makanan-makanan yang lezat, pakaian-pakaian yang indah dan mewah, kemudian rumah, tempat-tempat, istana, macam-macam yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, yang indah. Bayangkan semuanya. Begitu habis, tidak bisa bayangkan lagi, mentok. Langsung Allah berfirman, yang kamu bayangkan semuanya ditunaikan, diberikan, dan dilipat gandakan 2 kali lipatnya. Dalam satu riwayat dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, masa engkau menertawakan aku sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Saking tidak percayanya. Tidak, semuanya ditunaikan. Semua yang kalian bayangkan semuanya diberikan, bahkan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Maka hamba tadi begitu gembiranya bersyukur kepada Allah sampai terbalik-balik kalimatnya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau ini adalah hambamu dan aku adalah Tuhanmu. Sampai kebalik-balik saking gembira. Ya Allah Subhanahu wa taala, falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Itulah kemuliaan, itulah kebahagiaan, itulah kenikmatan surga akhirat kekal abadi selama-lamanya. Wa ridwanun minallahi akbar. Dan yang tertinggi adalah ridhonya Allah. Itulah perkara yang setiap orang mesti berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Insyaallah ya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda hidayah telah Allah datangkan, yaitu merasakan lezatnya, nikmatnya amalan. Sholat terasa lezat, ngaji, taklim terasa nikmat, ibadah terasa lezat, dakwah terasa nikmat,
Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan agama itu terasa nikmat, terasa lezat karena hidayah telah Allah datangkan. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang kalau malam hari lepas sholat isya pulang ke rumah bukan langsung tidur, tetapi langsung berdiri sholat 2 rakaat, membaca Al-Quran 1 malam selesai 1 kali khataman dalam 2 rakaat sholat. Ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita di hari-hari akhir bulan Sya'ban. Maka bagaimana di rumah-rumah, di masjid-masjid, di musola-musola, kita baca, kita perbanyak membaca fadilah-fadilah Ramadan. Yang mana Ramadan itu sebentar lagi, hanya tinggal beberapa hari lagi sudah datang bulan Ramadan. Ini Ramadan bulan ibadah. Ini Ramadan bulan Al-Quran. Ini Ramadan bulan dakwah. Ini Ramadan bulan meningkatkan amalan-amalan. Insyaallah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, hasyiahnya kitab Fathul Qorib, itu diceritakan bagaimana dulu orang-orang Makkah itu kalau bulan Ramadan habis sholat isya tarawih 20 rakaat berjamaah di Masjidil Haram. Maka mereka itu 2 rakaat berjamaah salam, 2 rakaat berjamaah salam. Begitu dapat 4 rakaat istirahat. Namanya saja sholat tarawih, rohah, istirahat. Sholat yang diseling-selingi oleh istirahat. Maka 2 rakaat berjamaah, 2 rakaat berjamaah, dapat 4 rakaat istirahat. Maka karena di dekat mereka, di depan mereka itu ada Ka'bah, istirahatnya itu digunakan untuk tawaf. Nah, ini Ka'bah 7 kali, selesai tarawih lagi. Dapat 4 rakaat istirahat, tawaf lagi. Dapat 4 rakaat istirahat, tawaf lagi. Jadi dalam 20 rakaat itu ada 5 kali istirahat. Maka mereka ada 5 kali mengerjakan tawaf. Maka berita ini kemudian terdengar oleh penduduk Madinah, yang mana mereka juga sholat tarawih itu 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Tetapi di depan mereka tidak ada Ka'bah, sehingga tidak bisa tawaf. Maka orang-orang zaman dulu itu kemeropok hati ini, kobong hati ini, hatinya itu terbakar. Itu kalau kalah dalam amalan. Kalau hari ini kan kita itu terbakar kalau kalah duit. Tonggone masang tegel baru, tensinya naik, kemeropok. Tonggone tuku sepeda motor baru, kemeropok. Kalau orang dahulu itu kemeropok hatinya itu kalau kalah di dalam amalan. Ini bagaimana ini? Kita yang sholat di Masjid Nabawi di Madinah ini, waktu istirahat aja. Sedangkan saudara-saudara kita di Makkah, mereka bisa tawaf karena di depan mereka ada Ka'bah. Lalu bagaimana ini supaya kita ini tidak kalah dengan mereka ini, bagaimana ini? Maka ringkas cerita, mereka itu menyepakati nanti 2 rakaat jamaah, 2 rakaat jamaah istirahat. Istirahatnya digunakan sholat sunat sendiri-sendiri 2 rakaat. Jadi
Di antaranya ada 5 kali istirahat itu ada 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ada 2 kali 5 istirahat. Berarti malam itu selain sholat taraweh 20 rakaat masih ditambah 10 rakaat. Berarti malam itu mereka itu salatnya itu 30 rakaat. Bagaimana? Insya Allah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dinikmati ibadah berpanjang-panjang, zikir berpanjang-panjang, baca Al-Qur'an berpanjang-panjang. Yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di bulan Ramadan setiap malam itu mendapatkan kunjungan malaikat Jibril. Darusan Al-Qur'an dengan Kanjeng Nabi. Kadang-kala malaikat Jibril yang baca, Nabi yang menyimak. Kadang-kala Nabi yang membaca, malaikat Jibril yang menyimak. Itulah yang diabadikan di masjid-masjid, di musola-musola, terutama setelah sholat taraweh, setelah sholat subuh. Darusan niku neru darusane Kanjeng Nabi kalih malaikat Jibril. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak menghatamkan Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kalau di bulan Ramadan saking semangatnya setiap hari khatam Al-Quran 2 kali. Siang 1 kali khataman, malam 1 kali khataman. Lah kita ini bahkan sejak Ramadan kemarin berapa kali khatam? Insyaallah ya. Merasakan lezatnya ibadah, merasakan lezatnya membaca Al-Quran, merasakan lezatnya sholat, merasakan lezatnya taklim. Imam Malik rahimahullah itu pernah taklim dengan santri-santri. Di tengah-tengah taklim baca kitab hadis itu wajahnya merah, normal lagi, merah, balik lagi, berkali-kali. Habis taklim itu pada bertanya, ada apa tadi? Kok tiba-tiba wajahnya merona, balik lagi. Coba lihat ini di punggung saya ada apa ini? Dibuka, ternyata ada kalajengking menggigit berkali-kali tanpa meninggalkan amalan, merasakan lezatnya. Insyaallah ya. Merasakan lezatnya dakwah, merasakan nikmatnya dakwah. Dakwah itu jadi obat. Ini awak ini reges tombone dakwah. Insyaallah ya. Maulana Yusuf rahimahullah diundang untuk menghadiri pertemuan dakwah istimewa di Pakistan. Sampai sana sakit, malam itu sakit, tidak bisa apa-apa. Berdiri pun dibantu. Begitu pagi itu mendapat tugas bayar subuh, menyampaikan dakwah, langsung seperti dapat obat. Begitu mulai berdakwah, mulai menyampaikan dakwah, sembuh, jadi sehat. Begitu selesai bayar, sakit lagi. Oh, ini orang itu dakwah. Insyaallah ya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, merasakan lezatnya amalan, merasakan lezatnya ibadah, merasakan lezatnya sholat, merasakan lezatnya ngaji, merasakan lezatnya dakwah. Inilah diantara tanda datangnya hidayah. Kemudian di antara tanda hidayah Allah datangkan yaitu bersyukur oleh Allah diberi teman-teman untuk mengamalkan agama. Duwe kanca niku syukur, duwe kanca ibadah syukur, duwe kanca ning masjid syukur, duwe kanca ngaji syukur. Insyaallah ya. Maka bagaimana kita tanamkan dalam hati kita, siapapun
umat Islam yang dalam dirinya ada iman, yang dalam dirinya ada Islam, yang dalam dirinya ada keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah teman kita mengamalkan agama, teman kita dakwahkan agama, teman kita memperjuangkan agama. Kita syukuri, kita jaga. Insyaallah. Bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Nabi Musa itu orang yang begitu hebat, orang yang begitu tinggi, diberi banyak mukjizat. Tetapi ketika datang perintahnya Allah untuk mengamalkan agamanya Allah, untuk mendakwahkan agamanya Allah, doa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Ya Allah, lapangkan dadamu, mudahkan, ringankan urusanku, kemudian lancarkan kalimat-kalimatku dan pembicaraanku. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi, kemudian datangkan untukku teman ngamalkan agama, teman memperjuangkan agama, yaitu saudaraku Harun. Jadi Nabi Musa itu orang yang begitu hebat, itu pun merasa mengamalkan agama ini perlu kawan, perlu teman, merjuangkan agama ini perlu kawan, perlu teman. Insyaallah. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Antara lain supaya apa? Kalau kita ini punya teman mengamalkan agama, punya teman memperjuangkan agama, maka yang bertasbih kepada Allah supaya lebih baik, yang berzikir kepada Allah supaya lebih banyak, yang mengingati Allah supaya lebih banyak. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kita ini setiap orang iman, setiap orang Islam, kita lihat kebaikan-kebaikannya. Insyaallah. Jangan kita lihat keburukan-keburukannya. Idza qala halakan nas, halakan nas, halakan nas, fahuwa ahlam. Nabi bersabda yang maksudnya, kalau ada orang itu di mana-mana itu nyelak-nyelak terus, ini sudah rusak, itu sudah rusak, fulan sudah rusak, air rusak, ini rusak, kabeh rusak, fahuwa ahlam. Ketahuilah dia itulah orang yang paling rusak. Jadi orang itu ya, orang itu kalau memakai kacamata hitam, ya akhirnya semuanya itu kelihatan hitam. Wong memang kacamatanya hitam. Dulu Ibnu Zairon rahimahullah itu cerita, ada orang itu pagi-pagi itu ngamuk terus, masuk kamar, wah man, bau tai ayam. Masuk rumah tamu, bau tai ayam. Masuk dapur juga bau tai ayam. Akhirnya ada orang negur, kamu kok ngamuk-ngamuk? Katanya di mana-mana bau tai ayam. Coba pegang hidungmu, dipegang, di hidungnya ada tai ayam. Jadi telak ini nemplek ning irunge. Akhirnya ndi mampu telak pinte. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini mesti bagaimana melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Insyaallah.